Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Dharma Siregar dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi kelas BUN 6A. Saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian tentang bagaimana pengolahan panen dan pasca panen di KUD Kumbang Jaya. Berikut penjelasannya. KUD Kumbang Jaya berada di Desa Sidomakmur, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Koperasi Kumbang Jaya bergerak di kebun plasma kelapa sawit dengan luas lahan plasma seluas 750 hektar. Lahan plasma terdiri dari dua hamparan blok, yaitu blok G dan blok F, di mana di setiap hamparan blok terbagi menjadi 7 blok di setiap hamparannya. Kebun plasma KUD Kumbang Jaya dikelola oleh masyarakat desa, mulai dari budidaya sampai penanganan panen dan pasca panen dikelola secara mandiri dengan membentuk kelompok masing-masing blok. Adapun penanganan pasca panen yang dilakukan oleh KUD Kumbang Jaya yaitu taksasi panen. Perhitungan taksasi panen itu mencakup angka kerapatan panen, taksasi produksi, dan kebutuhan tenaga panen, serta jumlah truk angkutan yang dibutuhkan. Taksasi panen yang tepat dan akurat sangat diperlukan agar pemanen dapat berjalan dengan lancar dan produksi maksimal dengan penggunaan biaya yang efisien. KUD Kumbang Jaya tidak menerapkan perhitungan taksasi, tetapi taksasi menggunakan remisi panen dari remisi sebelumnya. Acuan ini yang menjadi dasar untuk kebutuhan truk angkutan dan perkiraan tonase pada masing-masing blok. Yang kedua yaitu kriteria matang panen atau KMP. Adalah kriteria umum untuk tandan buah yang dapat dipanen. Syarat matang panen apabila buah membrondol sebanyak 5 brondol, maka buah tersebut layak untuk dipanen. KUD Kumbang Jaya mempunyai kriteria panen dari kerjasama dengan PT DESAP, yaitu buah yang diterima harus matang dan membrondol minimal 5 biji brondol yang jatuh ke tanah. Yang ketiga yaitu rotasi panen atau yang biasa disebut dengan waktu panen. Rotasi panen adalah waktu yang diperlukan antara panen terakhir sampai dengan panen berikutnya pada areal atau hancak yang sama. Pada kebun plasma KUD Kumbang Jaya memiliki rotasi panen yaitu 7/7, yang dimana dalam 7 hari panen dalam 2 minggu atau 2 remisi panen dalam 1 bulan. Yang keempat adalah sistem panen. Sistem panen yang digunakan di KUD Kumbang Jaya yaitu single harping, merupakan sistem yang menugaskan satu pekerja untuk melakukan pemotongan buah, pemotongan pelepah, menyusun pelepah, mengutip brondolan, serta mengangkut TBS ke TPH. Hanca yang digunakan adalah hanca panen tetap, yaitu sistem pemanenan pada hancak dengan luas tertentu yang dapat diselesaikan pada hari itu, tanpa ada perpindahan, dan hanca tersebut dikerjakan oleh orang yang sama di setiap rotasinya. Selanjutnya, pelaksanaan panen atau pemotongan buah dilakukan pada pagi hari, sekitar jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Pelaksanaan panen di KUD Kumbang Jaya dibagi menjadi 2 blok kelompok berdasarkan lokasi kebun plasma, yaitu blok F dan G. Setelah buah dikumpulkan ke TPH, buah akan ditimbang oleh kelompok tani sebagai acuan untuk pemberian upah dan gaji pemilik lahan plasma. Transportasi TBS atau muat buah. Muat buah di kebun plasma memiliki 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pelangsiran buah dari TPH Hanca menuju TPH induk menggunakan unit kendaraan roda 2 yang dipasangin kerundung. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua,
yaitu pengangkutan buah dari TPH induk menuju PKS dengan menggunakan unit kendaraan truk berkapasitas 9 ton dan sudah diberikan surat jalan atau DO oleh pihak koordinator KUD Kumbang Jaya. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas rendemen pada buah kelapa sawit. Salah satu kualitas TBS yang baik dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah, di mana tandan yang diinginkan berasal dari fraksi 2 dan 3 atau buah membrondol minimal 5 brondol yang jatuh ke tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen itu adalah tandan yang dipanen tidak memenuhi kriteria matang panen. Yang kedua, areal panen yang tidak habis dipanen mengakibatkan beralihnya fraksi buah ke tingkat yang lebih rendah, misalnya dari fraksi 3 menjadi fraksi 5. Yang ketiga, tandan buah tidak habis terangkat seluruhnya ke pabrik pada hari panen tersebut. 4. Brondol tercampur kotoran-kotoran seperti debu, tanah, pasir, batu, dan lain sebagainya. Yang kelima, persentase TBS rusak atau luka yang tinggi. Yang keenam, adanya minyak yang masih bertahan pada tandan buah kosong yang telah dipipil. Yang ketujuh, minyak yang tidak dapat dipisahkan dari air selama penjernihan.